KKN tematik mandiri yang dilakukan berlokasi di negeri HTW besar. Adapun timeline pelaksanaan kegiatan di lokasi KKN, yang pertama 20 April 2022 dilakukan peninjauan awal lokasi KKN. Berdasarkan peninjauan terlihat beberapa bot persein dan perahu nelayan. Kemudian pada 10 Mei 2022 dilakukan penggalian informasi awal dengan ibu nelayan sekaligus mengobservasi lokasi dan permasalahan. Berdasarkan informasi yang didapatkan terdapat 5 bot persein, kemudian hampir 80% penduduk HTW merupakan keluarga nelayan. Yang kemudian menjadi masalah adalah penanganan ikan pasca panen. 19 Mei 2022 setelah mendapatkan informasi awal dilanjutkan dengan ke pemerintahan negeri HTW besar, melakukan pertemuan dengan pejabat pemerintahan negeri HTW besar dan diberikan arahan mengenai permasalahan ibu-ibu Papalele di daerah Batu Lubang. Ditemani langsung dengan kepala urusan Batu Lubang, bertemu dengan ketua ibu Papalele Batu Lubang. Pada 20 Mei 2022 dilakukan pelaporan rencana realisasi program kepada pejabat sekretaris pemerintahan, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan realisasi program dengan ketua ibu Papalele. Kemudian pada 22 Mei 2022 dilakukan realisasi program penyuluhan dan pelatihan aplikasi pengawet alami atung untuk penanganan ikan segar ibu-ibu Papalele. Shalom. Pertama-tama terima kasih kepada ibu-ibu Papalele untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan untuk sama-sama dengan kami untuk merealisasikan program mahasiswa KKN tematik mandiri Universitas Patimura HTW besar 22 Mei 2022. Penyuluhan dan pelatihan aplikasi pengawet alami atung untuk penanganan ikan segar ibu-ibu Papalele oleh Nyori Moni Harapon 2019-67022 dengan DPL Profesor Insinyur J. Kabesi MS. Adapun susun acara sebagai berikut: pembukaan yang sedang berlangsung, doa, pretest, penyuluhan, pelatihan, post-test. Kita ada ya, untuk itu kepada mahasiswa KKN Nio saya persilakan. Ya, baik, terima kasih MC. Selamat sore mama-mama semua, shalom. Ya, sebelumnya sekali lagi betul mengucapkan terima kasih mama-mama dong semua mau meluangkan waktu di hari Minggu ini untuk ada sama-sama katong dalam pelatihan dan penyuluhan tentang aplikasi pengawet alami atung untuk penanganan ikan segar. Sebelumnya perkenalkan, beta nama Nyari Muni Harapon, mahasiswa KKN tematik mandiri. Nah, hari ini beta punya materi yang pertama itu tentang aplikasi pengawet alami atung untuk penanganan ikan segar ibu-ibu Papalele di desa HTW besar. Oleh saya sendiri, sekali lagi Nyari Muni Harapon 2019-722, saya dari jurusan teknologi hasil perikanan. Ya. Ya, yang pertama yang keluarkan ini kenapa sampai saya ada untuk turun di HTW besar merealisasikan program ini. Yang pertama karena dari hasil data 80% penduduk HTW itu merupakan keluarga nelayan, baik bapaknya mencari ikan dan ibu-ibu sekalian juga ibu Papalele. Nah, hasil tangkapan di persein nelayan desa HTW cukup melimpah di tiap musim tangkap. Yang saya lihat juga ternyata banyak sekali bot-bot persein yang sudah ada sekarang, ada hampir 5, di setiap bot bisa 15 nelayan. Nah, tetapi ada masalah ternyata yang saya lihat di lapangan, waktu hasil tangkapan itu tidak menentu. Selalu timbul misalnya kalau ikannya didaratkan pada malam hari, itu kan mama-mama mesti tunggu sampai pagi hari baru bisa dijual. Masalahnya kan ikan ini sendiri itu gampang busuk, apalagi tadi sudah sharing juga dengan mama tadi bilang bahwa ikan-ikan zaman sekarang itu, maksudnya di laut yang dengan kondisi sekarang itu cepat sekali busuk. Beda sekali dengan ikan-ikan yang dulu, mungkin ada mama yang sudah lama jual di sini, dia punya ikan itu lebih lama proses pembusukannya. Untuk itu diperlukan salah satu, kalau misalnya malam-malam mama dong cari misalnya esnya susah ataupun sulit untuk menjangkau es, tidak punya es di rumah, ada yang namanya pengawet alami, yaitu atung ini, buah atung ini sendiri. Nah,
pengawet alami dilakukan itu biar menghindari karena banyak mungkin mama-mama dulu sering di sini, tapi ada beberapa di pepalen-pepalen ataupun mama yang menjual ikan di tempat lainnya, pada akhirnya mereka menggunakan formalin untuk mengawetkan ikan karena memang sudah tidak ada pilihan lain. Makanya hari ini kita mau mungkin menjelaskan sedikit atau mama yang mungkin sudah tahu tentang salah satu pengawet alami juga yang bisa mengawetkan ikan. Ya, lanjut. Ya, tujuannya itu yang pertama tentunya meningkatkan mungkin mama-mama punya pengetahuan tentang adanya teknologi terbarunya, yaitu penelitian hasil tangkapan bersih. Yang kedua, mungkin meningkatkan pengetahuan keterampilan kelompok ibu bapak lele tentang cara pengelolaan ikan hasil tangkapan bersih siap jual. Nah, diharapkan nanti ikan yang dihasilkan berasal dengan pengawet alami ini dia dapat memenuhi standar SNI dengan nilai ambang organoleptik tidak enam. Jadi ketika orang jual di pasar, tentunya kondisi ikannya itu lebih segar, penanganannya itu lebih bagus juga. Nah, ini dia yang mungkin tadi bisa lebih jelaskan ulang tentang permasalahannya. Waktu hasil tangkapannya itu tidak menentu, akhirnya ikan ini dibiarkan menunggu cukup lama sebelum kemudian dijual. Ketika tanpa perlakuan tidak ada es, ikan akan cepat sekali busuk. Kalau misalnya cepat sekali busuk, tentunya yang paling akhir itu orang susah bisa jual, ataupun jual tapi dia punya keadaan kurang bagus gitu. Ya, untuk itu ada solusi memang yang kita tahu ada es, ada pun juga mungkin menggunakan garam, menggunakan dulu. Tapi kalau misalnya sulit untuk dijangkau, ini ada yang namanya pengawet alami, sekali lagi buah atung. Nah, mungkin mama dulu sudah pernah lihat ada pohon atung di rumah ataupun di kampung. Tetapi kalau di atung sendiri mungkin ada beberapa, tetapi sudah tidak banyak memang karena dianggap tanaman liar. Ya. Ini penangkapan dari buah atung sendiri. Jadi buah atung ini dia berwarna coklat, dia bentuk hampir seperti telur bebek. Oke. Nah, mungkin kita menjelaskan sedikit kenapa sampai disebut pengawet alami. Memang buah atung sendiri ini sudah diteliti beberapa tahun dari Boni Harapan 1991 itu meneliti ternyata buah atung itu mampu memperpanjang kesegaran udang windu. Jadi penelitiannya udang windu segar ketika ditambah dengan atung dia bisa sampai 4 jam bahkan sampai 17 jam. Dan selanjutnya juga ada Sudirman tahun 1957 dia selain untuk pengolahan ikan segar, ternyata atung juga bisa untuk pengolahan ikan hasil olahan seperti pindang ataupun ikan asal dan sebagainya. Ini contohnya itu pindang ikan mujair dari 1 hari dia bisa sampai bertahan sampai 24 hari. Nah, kemudian ada penelitian lanjutan lagi dari Boni Harapan KTPLU 2018. Ternyata atung itu dapat menghambat proses kemurunan untuk ikan, di mana dia dapat untuk ikan layang itu sampai 17 jam, ikan tongkol dan ikan kembung atau ikan walinya itu dia bisa sampai 21 jam setelah ikan itu ditangkap. Nah, dan yang terakhir mungkin beberapa penelitian lagi dari Lombiasi 2003 tentang dia menggunakan atung juga, lalu hasilnya dia itu dapat memperpanjang masa simpan kreatif sampai 20 hari. Jadi mungkin ini betul mau menjelaskan mungkin sedikit-sedikit kalau memang buah atung ini sudah pernah diteliti beberapa tahun sampai terakhir itu tahun 2022 juga. Ya. Ini mungkin sertifikat paten dari Profesor Boni Harapan di mana sudah terpatenkan tentang teknologi pengawet alami atung ini. Ya, ini juga. Lalu kemudian kita mau sharing mungkin kenapa sampai bisa atung itu dia mengawetkan ikan. Nah, Mama mungkin ketong kan sudah tahu nih ikan busuk nih karena bakteri yang membuat sampai ikan busuk. Nah, atung ini dia bisa membunuh bakteri. Makanya memang atung selain ketong pakai untuk mengawetkan ikan, mungkin Mama biasa pakai faktor saki itu. Nah, ibunya membunuh bakteri yang kemudian memberikan ketong. Akhirnya dia punya pembusukan itu diperlambat.
Mungkin tentang materinya segitu saja, tapi mungkin kata langsung lanjut ke bagaimana kata mempersiapkan sehingga kata bisa menggunakan atung ini untuk mengaitkan ikan. Ya, yang pertama, yang paling penting itu atung yang nanti akan mama gunakan kalau misalnya sudah digunakan, itu harus atung yang sudah jatuh pohon. Itu berarti kalau misalnya dia sudah jatuh pohon, itu dia sudah masak, dan atung yang masak itu memang yang digunakan untuk kata mengaitkan ikan. Ketika sudah buah atungnya itu dibelah, ketika dibelah nanti mama dong cuma gampang pembiji saja, kasih keluar, kemudian daging atung itu diparut pakai parudan saja gitu mah. Setelah diparut mungkin mama dong jemur di luar, diangin-anginkan sedikit-sedikit biar akan kering begitu. Kalau misalnya sudah kering, baru yang hasil kering yang dianginkan itu baru ditumbuk, lalu kemudian mama dong lapis. Jadi akan punya hasil akhir itu kayak bubuk begitu mah. Kalau misalnya sudah sampai ke dia punya aplikasi bahan pengawet. Jadi kalau misalnya mama dong sudah pas serbuk itu, mungkin nanti sebentar ada demo dari beta juga dan teman-teman untuk nanti mama dong bisa buat dia punya serbuk. Kalau misalnya sudah ada serbuk, katong mau tahu bagaimana taruh. Nah, ada yang namanya itu pemakaian atung. Ini berdasarkan penelitian dari Modern Harapan dari 1991 sampai 2022. Itu penggunaan atungnya itu menggunakan bubuk sebanyak 3%. Jadi 3% dari mama dong punya ikan berat. Misalnya mama dong punya ikan itu dia beratnya 1000 gram, berarti dari 30% dari 1000 tuh mama dong pakai atungnya tuh beratnya 30 gram. Kalau misalnya memang tidak ada timbangan, biasanya juga bisa pakai takaran sendok gitu kan. Biasa kan kalau sendok itu 15 gram itu 1 sendok makan itu 15 gram. Oke. Ya, mungkin itu saja materi singkat Mado semua. Tapi kita mau menjelaskan sedikit tentang yang tadi preparasi buah atung. Nah, ini sebenarnya yang di depan ini semua nih buah atung yang sudah ada di pohon. Jadi kita ambil buah atung yang sudah di bawah. Kemudian buah ini kan nanti kemudian dibelah. Kalau misalnya dibelah sudah dapat isinya, mungkin sebentar juga kita sama-sama bisa ada yang bisa belah mungkin. Lalu kemudian dia atau kasih parut pakai parutan gitu. Kalau misalnya sudah, kan hasilnya itu akan agak sedikit ba'al begitu dari dia punya biji atung. Makanya untuk dapat serbuk itu kan harus kering. Untuk itu katong keringkan sedikit. Kalau misalnya yang kering itu mau aku sudah dibiarkan. Ini untuk atung yang sudah agak kering anginkan tuh akan hasilnya seperti ini. Nah, yang dikering anginkan ini kemudian nanti baru katong tumbuk akan dilesung sampai pada akhirnya katong pakis juga pada pisang yang kalau misalnya sudah ditumbuk dilesung, kemudian terakhir produk akhirnya akan jadi bubuk berlima. Bubuk ini yang nanti katong taruh di ikan. Lanjut di sana. Nah, kalau misalnya sudah bubuk yang sudah ada itu kira-kira katong akan pakai katong timbang dulu ya 3% dari misalnya bagian ikan yang mau buat ini misalnya ini dia 23 gram ya, jadi mungkin dia punya berat ikan sekitar 2 kali 3 60 gram gitu. Mungkin kalau misalnya sebisa kalau 23 gram ini bisa saja 2 sendok makan 2 sendok makan bubuk atung itu sudah. Ya, di sini kami selaku ibu-ibu Pakolele kami sangat berterima kasih karena dengan adanya pelatihan mencoba untuk menyegarkan ikan ketika es batu tidak ada, kita bisa pergunakan buah atung